Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ong Kristian Nugraha dengan NIM 120410096. Saya dari TPB 19 dengan Prodi Sains Aktuaria. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir dari program pengenalan komputer dan software 2. Untuk tugas akhir ini, saya memutuskan untuk membuat program dengan topik biologi dan juga matematika. Untuk topik biologi, saya memutuskan untuk membuat program replikasi DNA. Alasan dari saya memilih topik replikasi DNA ini adalah yang pertama, program replikasi DNA ini cukup mudah untuk dibuat. Yang kedua, apabila replikasi DNA ini dikerjakan secara manual, memang cukup mudah. Tetapi, bisa jadi ada sedikit ketidaktelitian yang menimbulkan kesalahan-kesalahan di akhir dari hasil penerjemahan mRNA tersebut, sehingga hasil dari asam amino akan menjadi salah semua. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil tersebut, saya memutuskan untuk membuat program replikasi DNA. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai flowchart dari program biologi atau replikasi DNA ini. Kita harus mendeklarasikan variabel-variabel yang ada seperti DNA, mRNA, sense, started, di mana DNA, mRNA, dan sense ini saya deklarasikan sebagai string atau array, di mana isi dari sense dan juga mRNA-nya awalnya adalah kosong. Nah, started ini saya deklarasikan sebagai boolean atau bernilai true atau false, dengan nilai dari started ini adalah false. Lalu di sini kita masukkan antisense dan juga diinputkan DNA-nya. Kita deklarasikan variabel i sebagai integer. Perulangan yang saya gunakan di sini adalah perulangan for untuk i sama dengan 0 sampai dengan panjang si DNA yang telah diinputkan. Setelah itu, di sini saya juga menggunakan percabangan. Percabangan yang saya gunakan di sini adalah if as if. Ketika DNA-nya ini diinputkan A, maka akan diterjemahkan sebagai sense T. Dan ketika DNA-nya T akan diterjemahkan sebagai A. Ketika DNA C akan diterjemahkan sebagai G. Dan ketika DNA-nya adalah G, maka diterjemahkan menjadi C. Setelah itu, keluarlah output dari si sense tersebut. Setelah itu, output dari sense ini akan diterjemahkan lagi menjadi mRNA. Di sini saya menggunakan perulangan for lagi untuk i sama dengan 0 sampai dengan panjang si sense yang telah dikeluarkan di sini. Setelah itu, sense tersebut juga akan diterjemahkan menjadi mRNA. Saya menggunakan percabangan lagi di sini yaitu if as if. Ketika sense-nya ini adalah A, maka mRNA-nya itu akan diterjemahkan menjadi U. Ketika sense-nya ini adalah T, maka mRNA-nya akan diterjemahkan menjadi A. Ketika sense-nya ini adalah C, maka mRNA yang dikeluarkan adalah G. Ketika sense-nya ini adalah G, maka mRNA yang dikeluarkan adalah C. Setelah itu, dikeluarkanlah output dari si mRNA-nya. Baru dari mRNA ini akan diterjemahkan menjadi asam amino, di mana asam amino ini adalah variabel yang baru, kemudian dideklarasikan menjadi variabel string atau array. Setelah itu, saya gunakan lagi di sini yaitu perulangan for untuk i sama dengan 0 sampai dengan panjang mRNA yang telah di-outputkan di sini. Dengan post increment-nya adalah 3, jadi dia akan berulang sebanyak 3 kali. Nah, di sini ada kodon atau variabel yang baru yaitu saya deklarasikan sebagai string atau array juga. Nah, dari sini saya gunakan lagi percabangan if, yaitu ketika kodonnya adalah AUG, dia bersifat benar, maka started-nya ini true. Barulah nanti program bisa berjalan kalau muncul si AUG. Setelah itu, ada juga 3 kodon stop, yaitu UAA, UAG, dan juga UGA. Ketika ketiga kodon ini muncul dalam penerjemahan, maka penerjemahannya ini akan secara otomatis berhenti, karena started di sini adalah false. Nah, ketika started-nya bernilai true, kalau dari kodon ini bernilai true, maka dia akan menerjemahkan lagi dari mRNA menjadi asam amino. Nah, di sini ini adalah tabel kodon penerjemahan dari mRNA menjadi asam amino. Ketika mRNA-nya ini adalah UUU, maka asam aminonya akan muncul fenilalanin. Ketika kodon mRNA-nya ini UUC, maka asam amino yang dihasilkan adalah fenilalanin juga. Nah, jadi semua kodon yang ada di sini seperti UUU, UUC, UAA, ini semua dipindahkan ke dalam program. Jadi seperti ini. Semuanya ini menggunakan percabangan if as if.
Setelah itu di cout-kan. Maka setelah itu baru di cout-kan si asam aminonya. Kita coba jalankan programnya. Masukkan antisense-nya. Kita akan coba nih, kita masukkan A. Kita coba ATG, TTT, AGT, AAA, EDA, EAD. Maka dia akan menerjemahkan sense-nya menjadi TAC, AAA, TCA, TTT, GCT, ATC, dan mRNA-nya menjadi AUG, UUU, AGU, AAA, CGA, dan UAG. Dia akan menerjemahkan setiap 3 kali. Lalu kemudian asam amino yang diterjemahkan adalah kodon start-nya, yaitu adalah AUG, kemudian fenilalanin, serin, lisin, arginin. Nah, kenapa nih hanya ada 5 sementara di sini ada 6 pasang antisense? Karena UAG ini adalah kodon stop, di mana ketika ada kodon stop maka penerjemahan asam amino ini akan terhenti secara otomatis dan tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Nah, apabila kodon start yang ini tidak ada, maka dia juga tidak akan memulai penerjemahan asam aminonya. Kita coba. AAA, TTT, TC, ATC, AGG, GCC. Dia tidak akan menerjemahkan asam aminonya. Karena apa? Karena tidak ada kodon start-nya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi di sini, yaitu bahasa pemrograman C++ dari replikasi DNA, di mana kita harus selalu mengetikkan ini, include iostream using namespace std. Dengan sama seperti dari flowchart-nya, kita harus mendeklarasikan beberapa variabel untuk DNA, lalu started, baru kita cout-kan input antisense dengan inputnya adalah DNA. Di sini kita juga deklarasikan variabel sense dengan array. Nah, di sini perulangan yang saya gunakan yaitu perulangan for untuk i sama dengan 0 sampai dengan panjang dari DNA tersebut. Ketika DNA-nya ini adalah A, maka dia akan diterjemahkan secara otomatis menjadi T. Setelah DNA-nya itu menjadi T, maka dia akan diterjemahkan menjadi A. Ketika DNA-nya itu C, dia akan diterjemahkan menjadi G. Ketika DNA-nya ini G, dia diterjemahkan menjadi C. Setelah itu, dari sense ini akan diterjemahkan menjadi mRNA, di mana di sini juga menggunakan pelurangan for untuk i sama dengan 0 sampai dengan panjang dari sense dari output di sini, dari cout ini. Di sini saya juga menggunakan percabangan if-else-if untuk penerjemahan mRNA-nya. Ketika sense-nya ini adalah A, maka mRNA-nya akan menerjemahkan menjadi U. Ketika sense-nya ini menjadi T, maka mRNA akan diterjemahkan menjadi A. Ketika sense-nya ini G, mRNA akan diterjemahkan menjadi G. Ketika sense-nya ini G, mRNA akan diterjemahkan menjadi C. Setelah itu diisi output mRNA-nya, baru dibuat variabel asam amino, yaitu terjemahan dari mRNA ini. Ketika mRNA ini diterjemahkan, maka menggunakan percabangan lagi di sini, percabangan if. Ketika kodonnya AUG, maka dia akan memulai penerjemahan. Ketika kodonnya ini adalah ketika kodon di sini, maka penerjemahan secara otomatis akan terhenti. Nah, ini adalah tabel penerjemahan dari mRNA ke asam amino. Setelah itu di-cout-kan si asam amino tersebut. Mari kita coba menjalankan programnya. Ini kita gunakan yang sama seperti tadi. ATG, TTT, AGT, AA, CGA, dan TAG. Asam aminonya adalah start, fenilalanin, serin, lisin, arginin. mRNA-nya itu adalah AUG, UUU, AGU, UAA, ACG, UAG. Lalu sense-nya itu adalah TAC, AAA, TCA, TTT, GCT, dan ATC. Seperti itu. Sama seperti yang
diagram flowchart-nya itu. Di sini juga stopnya hilang karena ada UAG. Nah, apabila kita tidak memiliki kode start, apa yang akan terjadi? Kita akan lihat. Kita inputkan di sini. BCC, BGG. Nih, asal namanya tidak akan diterjemahkan karena tidak memiliki kode start. Oke, untuk program kedua saya memutuskan untuk membuat perkalian matriks dengan topik matematika. Mengapa saya memilih perkalian matriks? Karena pada dasarnya perkalian matriks itu kalau dikerjakan secara manual itu memang mudah, apalagi dengan dimensi 2x2. Apabila matriks tersebut sudah menyentuh dimensi 3x3 atau selebihnya, 4x4 atau 5x5, cenderung orang-orang sudah menggunakan kalkulator untuk menghitung perkalian matriks tersebut. Karena kalau misalkan dihitung manual, itu cenderung menghasilkan kesalahan-kesalahan kecil seperti ketidaktelitian. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal seperti ini, saya memutuskan untuk membuat program perkalian matriks. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu flowchart dari program perkalian matriks ini. Hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus mendeklarasikan variabel-variabel yang kita gunakan. Di mana variabel yang saya gunakan di sini adalah matriks A, matriks B, panjang A, lebar A, panjang B, dan juga lebar B. Matriks A dan matriks B ini saya deklarasikan dengan tipe data array. Array-nya ini adalah array 2 dimensi yaitu I dan J, dengan masing-masing nilai array-nya itu adalah 100 kali 100. Untuk panjang A, lebar A, panjang B, dan juga lebar B, saya deklarasikan dengan tipe data integer. Lalu di sini saya munculkan output masukkan panjang A, yaitu inputnya tetap panjang A. Output lagi masukkan lebar A, inputnya itu lebar A. Outputnya ini masukkan panjang B, dan inputnya adalah panjang B. Outputnya ini masukkan lebar B, inputnya lebar B. Setelah itu, kita gunakan sebuah perintah percabangan, di mana secara khusus perkalian matriks itu diwajibkan bahwa lebar dari matriks A itu harus sama dengan panjang B. Apabila lebar A ini tidak sama panjangnya dengan B, maka akan muncul output dimensi tidak tepat, silahkan coba lagi. Apabila lebar A sudah sama dengan panjang matriks B, maka akan dideklarasikan 3 variabel yang baru, yaitu I dan J dan K, di mana ketiga variabel ini dideklarasikan dengan tipe data integer. Setelah itu muncul lagi output masukkan nilai A, di mana untuk I, untuk variabel I, itu dimulai dari 0 sampai dengan panjang A, dengan post increment-nya ini adalah 1, di mana I ini disebut sebagai panjang A, atau kalau dalam matriks ini disebut sebagai baris, seperti ini. Lalu setelah untuk panjang A, ini adalah J. J ini juga menggunakan perulangan for, di mana J ini adalah lebar A, atau kalau di dalam matriks ini bisa disebut sebagai kolom dari matriks tersebut, seperti ini. Ini adalah kolom dari si matriks. Baru diinputkan matriks A, I kali J. Setelah diinputkan matriks si A, maka akan muncul lagi output masukkan nilai B, atau inputkan nilai dari si matriks B, di mana masih sama untuk variabel I sama dengan 0, di mana panjang B itu masih kalau di dalam matriks itu masih baris dari B, dan J ini untuk lebar B. Lebar B ini masih kolom matriks B. Setelah itu baru diinputkan si matriks B. Setelah diinputkan matriks B ini, maka dideklarasikan lagi sebuah matriks C. Matriks C ini dideklarasikan sebagai array dengan dimensinya itu 2, yaitu 100 kali 100, yaitu I kali J juga. Di mana matriks C ini merupakan hasil dari perkalian matriks A dan juga matriks B. Di mana untuk matriks C, I-nya itu merupakan panjang A, dan J ini adalah lebar B, karena untuk matriks C kan harus lebar A sama dengan panjang B. Untuk matriks C, di mana panjang A dan juga lebar B ini masih menggunakan perulangan for. Setelah itu,
dideklarasikan sebuah variabel baru yaitu sum dengan tipe data integer, di mana nilai awal dari sum ini adalah 0. Setelah itu, baru menggunakan rumus yaitu sum sama dengan sum tambah matriks A I kali K matriks B K kali J. Ini adalah rumus untuk perkalian matriks itu sendiri. Setelah didapatkan hasil sum ini, maka matriks C I kali J itu hasilnya sama dengan sum, di mana sum awalnya ini adalah 0, maka ditempel dengan hasil dari sum ini. Matriks C I kali J sama dengan sum. Setelah itu, di-outputkanlah si matriks C dengan I-nya itu masih panjang A, dan J-nya ada lebar B, dan keluarlah output matriks C. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai program C++ dari perkalian matriks. Hal pertama yang kita lakukan jelas, kita harus mengetikkan include iostream, lalu using namespace std. Setelah itu kita deklarasikan variabel di sini adalah variabel matriks A, matriks B. Matriks A dan matriks B ini berupa array dengan array 2 dimensi, yaitu isinya itu adalah 100 kali 100. Lalu kita deklarasikan lagi panjang A, lebar A, panjang B dengan lebar B dengan tipe variabel integer. Kita cout-kan perintah untuk memasukkan panjang matriks A dan cout-kan panjang A. Di-cout-kan lagi input lebar matriks A, lalu di-cout-kan lebar A. Cout NDL. Cout NDL ini maksudnya adalah enter, sebagai enter kalau di dalam program. Lalu cout input panjang matriks B, di mana B ini harus sama dengan lebar matriks A. Di-cout-kan panjang B. Setelah itu di-cout-kan lagi perintah untuk input lebar matriks B, dengan Cin-nya ini adalah lebar B. Lalu di sini adalah percabangan yang kita gunakan, yaitu ketika lebar A sudah sama dengan panjang B, maka akan muncul perintah input matriks A. Di dalam percabangan ini kita gunakan perulangan. Perulangan yang kita gunakan di sini adalah perulangan for untuk I sampai dengan panjang A dengan post increment-nya adalah I++ atau post increment-nya 1. Lalu di dalam for ini terdapat for lagi untuk J sampai dengan lebar A, J++ atau post increment-nya adalah 1. Lalu di-cout-kan atau diinputkan matriks A dengan indeks I dan indeks J. Lalu setelah selesai, maka diminta lagi untuk memasukkan matriks B. Perulangan yang digunakan di sini masih sama, yaitu perulangan for, dan perintahnya juga masih sama seperti di input matriks A, yaitu ketika I sama dengan 0 sampai dengan I panjang B untuk post increment I++. Lalu untuk J sama dengan 0 sampai J dengan lebar B, post increment-nya adalah J++, lalu diinputkan atau di-cout-kan matriks B dengan indeks I dan indeks J. Nah, indeks I dan indeks J ini maksudnya adalah I ini adalah baris dari si matriks dan J ini adalah kolom dari matriks. Diinputkan terlebih dahulu, ini adalah indeks 0 kali 0. Ketika I-nya 0 dan J juga 0, maka diinputkan ini terlebih dahulu. Setelah selesai, maka akan diinputkan lagi di indeks 0,1, 0,2. Lalu setelah selesai, maka akan diinputkan lagi indeks 1,0, 1,1, 1,2. Setelah itu diinputkan lagi 2,0, 2,1, 2,2. Seperti itu terus, berulang. Setelah itu kita deklarasikan lagi variabel matriks C dengan tipe data array dan integer, di mana array-nya ini array 2 dimensi I kali J dengan masing-masing nilainya juga 100, karena kita beranggapan bahwa dimensi dari si matriks ini tidak mungkin sampai ke 100. Di dalam matriks C ini kita gunakan perulangan lagi. Perulangan yang kita gunakan adalah perulangan for, di mana untuk I sama dengan 0 sampai dengan panjang A dengan post increment I++. Lalu untuk J sama dengan 0 sampai dengan lebar B untuk post increment-nya J++, di mana kita deklarasikan lagi variabel sum di sini dengan integer dengan awal nilainya adalah 0. Nah, di sini ini adalah
rumus untuk mengalihkan matriks A dan B. Kalau misalkan di sini adalah sum sama dengan matriks A, I, indeks I, dan indeks K dikalikan matriks B, indeks K kali indeks J. Itu maksudnya adalah perkalian matriks A yaitu baris A dikalikan kolom di B. Ini misalkan ini 1, ini 2, ini 3. 1, ini 2, ini 3. 1, 2. Nah, misalkan ini adalah matriks A yang ini, dan ini adalah matriks B. Di mana perkalian matriks itu adalah baris A dikalikan kolom B. Setelah ini dikalikan ini, muncul nanti hasilnya di sini. Ini adalah matriks C. Muncul nanti di sini. Setelah itu, baris yang pertama ini akan dikalikan ke kolom kedua di matriks B. Setelah itu nanti akan muncul di sini. Begitu seterusnya sampai matriks C ini terisi semua. Di mana matriks C ini, indeks I dan J itu adalah sum, di mana sum awalnya adalah 0, kemudian ditempel dengan hasil dari perkalian matriks A dan perkalian matriks B. Setelah itu, kita keluarkan hasil dari matriks C, di mana kita cout-kan hasil matriks A kali B adalah, ini adalah hasil dari matriks C. Di mana untuk I, ini adalah perulangan lagi, untuk I sama dengan 0, sampai I panjang A, untuk inkremennya I++, dan untuk J sama dengan 0, dan J sampai dengan lebar B, untuk inkremennya itu J++, dan di-cout-kanlah matriks C dengan indeks I dan juga indeks J. Nah, di sini else, cout dimensi tidak tepat, silakan coba lagi. Ini termasuk ke dalam percabangan yang kita gunakan. Ketika lebar A-nya ini tidak sama dengan panjang B, maka akan di-cout-kan dimensi tidak tepat, dan silahkan coba lagi. Mari kita jalankan programnya. Input panjang A. Input panjang A kita coba 5 kalikan 3. Oke. Input panjang matriks B harus sama dengan lebar matriks A, di mana 3 dikalikan 4. Nah, kita inputkan matriks A. Itu 1 kalikan 2 kalikan 3, masukkan 1, 2, dan 3 lagi. Kita pilih angka yang simple. Nah, kita inputkan si matriks B. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini adalah 6, 12, 18, 24 ini. Mari kita buktikan perhitungan apakah benar atau salah. Matriks A tadi dimensinya adalah 5 dikalikan 3. Matriks B ini ada 3 kali 4. Nah, ini adalah matriks A, itu 1, 2, 3, 1, 2, 3 lagi, kita isi semua. Kita isikan sama seperti yang di program. Oke. Nih, hasilnya sama. Tuh, hasilnya adalah sama. Yang artinya berarti program yang kita jalankan sudah benar. Seperti itu. Baik, sekian presentasi saya mengenai tugas akhir dari PKS 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.